Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai tentang aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Manusia membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, manusia memanfaatkan tanah untuk bercocok tanam dan mendirikan bangunan. Hal ini berarti lingkungan mempunyai kemampuan yang mendukung kehidupan manusia. Namun, terkadang manusia memanfaatkan lingkungan secara berlebihan, sehingga manusia kurang memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Akibatnya, lingkungan menjadi rusak, sehingga keseimbangan lingkungan terganggu. Berikut beberapa kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan. Yang pertama, ada penebangan dan pembakaran hutan. Manusia sering menebang pohon di hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manusia juga sering membakar hutan untuk digunakan sebagai lahan pertanian atau lahan permukiman. Kegiatan manusia ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Sebagian besar aktivitas yang dilakukan manusia pasti menghasilkan sampah atau limbah. Sampah yang dibuang sembarangan akan merusak ekosistem tanah maupun sumber air seperti sungai. Selain itu, pada saat musim hujan, sampah yang menyumbat akan menyebabkan banjir. Banjir inilah yang akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. 3. Perusakan terumbu karang. Terumbu karang adalah hewan laut yang hidup bersama, membentuk koloni di dasar laut. Terumbu karang merupakan habitat bagi hewan-hewan kecil di laut seperti ikan, udang, kepiting, dan kura-kura. Manusia sering mengambil terumbu karang untuk dijadikan hiasan. Selain itu, kerusakan terumbu karang juga diakibatkan oleh penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. 4. Pembukaan lahan untuk permukiman. Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan tempat tinggal tentu semakin meningkat. Akibatnya, terjadi perubahan penggunaan lahan. Lahan pertanian yang tadinya luas, sedikit demi sedikit berubah fungsi menjadi permukiman. 5. Penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih. Deterjen menghasilkan busa yang dapat mencemari lingkungan. Selain deterjen, penggunaan pestisida yang beracun dapat membunuh makhluk hidup di sungai, bahkan merusak pertanian itu sendiri. Kemudian, kita akan belajar mengenal kenampakan alam dan pemanfaatannya. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki daratan dan wilayah perairan yang luas. Lalu,
Kenampakan alam atau biasa kita sebut dengan bentang alam adalah segala sesuatu yang dibentuk oleh peristiwa yang berada di alam. Berikut ini contoh kenampakan alam yang ada di negara Indonesia. Yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan permukaan bumi yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasa digunakan masyarakat sebagai lahan perkebunan seperti teh, kopi, bunga, sayuran, serta peternakan, dan biasa juga digunakan sebagai lokasi objek wisata. Suhu udaranya sangat sejuk dan dingin. Kenampakan alam yang kedua yaitu pantai. Pantai merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada pula pantai yang terjal. Pantai biasanya dimanfaatkan sebagian orang sebagai sarana pariwisata. Kemudian ada juga yang memanfaatkannya sebagai lahan pertanian garam. Masyarakat di sekitar pantai juga bermata pencaharian sebagai nelayan. Kemudian yang ketiga yaitu dataran rendah. Dataran rendah merupakan permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya daerah dataran rendah terdapat banyak aliran sungai dan keadaan udaranya panas. Sehingga di daerah perkotaan banyak dimanfaatkan sebagai tempat bermukim. Selain itu, di dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian seperti perkebunan tebu, kemudian pertanian padi, dan juga didirikan pabrik-pabrik industri. Sekian video pembelajaran untuk kali ini. Untuk soal latihannya disimak pada bagian belakang dan tengah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.